Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah kabar kalian baik? Semoga aja baik ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang aku mampu berbuat baik. Nah, sebelum kita membahas materi ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa pembuka. Mari kita satukan hati kita bertanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena hari ini kami bisa belajar bersama. Terima kasih atas kasih dan berkat-Mu untuk kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan belajar untuk selalu berbuat baik setiap hari dan juga saling menolong, berkata jujur, dan selalu membantu semua orang. Kami ingin menjadi anak yang baik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa itu berbuat baik. Berbuat baik itu adalah sebuah tindakan yang ditandai dengan kemurahan hati. Yang mana ketika kita menolong seseorang atau ketika kita berinisiatif untuk membantu seseorang, kita menolong orang itu tanpa pamrih, kita menolong orang itu tanpa kita mengharapkan imbalan dari orang itu. Nah, jadi ketika kalian menolong seseorang, jangan harap imbalan dari orang itu, karena yang memberikan imbalan bukan orang itu, tetapi Tuhan lah yang akan memberikan imbalan kepada kalian nantinya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada materi, Ibu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa makna berbuat baik menurutmu? Kalau menurut Ibu, berbuat baik itu artinya kita melakukan hal yang menyenangkan hati orang lain dan Tuhan. Misalnya, kita menolong teman, berkata jujur, dan juga sopan kepada semua orang. Yang kedua itu, menurutmu apakah berbuat baik itu menguntungkan? Menurut Ibu, iya, berbuat baik itu menguntungkan karena membuat hati kita senang dan orang lain juga bahagia. Kita juga jadi punya banyak teman dan disayang oleh Tuhan. Dan yang terakhir itu, kapan terakhir kali kamu membantu seseorang? Terakhir kali Ibu membantu teman Ibu kemarin saat dia kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Ibu merasa senang karena Ibu bisa menolong teman Ibu ini. Oke. Jadi Ibu berharap kalian menjawab 3 pertanyaan ini dari refleksi kalian sendiri dan semoga kalian bisa menemukan jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ayat Alkitab. Kita buka kitab sucinya itu Efesus 2 ayat 10. Yang mana tertulis, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi kitab ini adalah kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah bagi kita. Ayat ini juga menyampaikan bahwa sebagai ciptaannya, kita mempunyai tujuan dan peran yang penting dalam rencana Allah, yang mana artinya Allah menciptakan kita dengan sangat istimewa menurut gambarnya dan rupanya. Itu berarti Allah membuat kita supaya bisa mencerminkan kebaikan dan kasih-Nya. Karena itu kita semua sebenarnya mampu berbuat baik. Nah, dalam Alkitab di Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang dibuat untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, sejak awal Allah sudah merencanakan agar kita hidup dengan melakukan hal yang baik, seperti menolong orang, berkata jujur, dan juga bersikap ramah. Allah memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus supaya kita bisa melakukan kebaikan setiap hari. Ketika kita berbuat baik, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Sama seperti Yesus yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik tidak karena kita harus, tetapi karena kita ingin membalas kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Jadi ketika kalian ingin berbuat baik, kalian tidak perlu berpikir. Ketika kalian ingin berbuat baik, lakukanlah itu tanpa harus memaksa orang itu untuk memberikan kalian imbalan atau memaksa orang itu untuk memuji kalian karena kalian melakukan hal yang baik. Tapi eh, kalian lakukanlah perbuatan baik itu dengan hati kalian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Karena nantinya kalian akan mendapatkan imbalan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, selanjutnya Ibu ada 3 pertanyaan refleksi.
Ibu harap tiga-tiganya pertanyaan refleksi ini bisa kalian jawab dari refleksi diri kalian sendiri. Kalian bisa menjawabnya dari hati kalian yang sungguh-sungguh. Apa arti berbuat baik menurut saya sendiri? Apa sih artinya berbuat baik itu menurut diri kamu yang kamu tahu apa itu berbuat baik? Lalu apa saya melakukan kebaikan dengan tulus karena ingin dipuji? Nah, jadi apakah kamu melakukan kebaikan selama ini dengan tujuan agar kamu dipuji? Lalu kapan terakhir kali saya melakukan perbuatan baik kepada orang? Itu juga kalian jawab dengan kapan kali terakhir kalian melakukan perbuatan baik dengan menolong orang lain. Oke? Dan sekarang kita telah sampai ke akhir dari pembelajaran ini, yang mana setiap anak itu bisa berbuat baik kapan saja dan di mana saja. Berbuat baik itu tidak harus hal besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil seperti kita menolong teman, berkata jujur, sopan kepada guru dan orang tua, serta menjaga kebersihan. Nah, dengan berbuat baik, kita membuat orang lain senang dan hati kita juga menjadi bahagia. Karena itu, mari kita biasakan berbuat baik setiap hari agar menjadi anak yang disayang Tuhan dan orang lain. Jadi anak-anak, ketika kalian ingin berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh. Berbuat baiklah dari hati kalian yang paling dalam. Jangan berbuat baik dengan tujuan agar kalian dipuji, dan juga jangan berbuat baik dengan tujuan agar kalian mendapat imbalan dari orang yang kalian tolong tersebut. Tapi berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh kalau kalian ingin membantu orang itu. Karena ketika kita dengan sungguh-sungguh berbuat baik, semua itu akan dibalas oleh Tuhan dan kalian akan disayang oleh Tuhan. Oke? Eh, Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian semua karena sudah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga materi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita sehari-hari dan semoga kalian semakin mengetahui bahwa berbuat baik dengan tujuan untuk menerima pujian dari orang itu tidak baik, tetapi berbuat baiklah dengan lapang dada dan dari hati yang sungguh-sungguh karena Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatan baik kalian itu. Sekian terima kasih, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.